Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang era digital pada mata kuliah sistem digital. Mungkin teman-teman sudah banyak mengenal tentang sistem digital ya, atau mungkin ada materi tentang era digital. Jadi era digital itu adalah zaman di mana segala sesuatunya yang memang dilakukan, yang tadinya dilakukan berbasis konvensional itu bisa terkomputerisasi serba menggunakan perangkat ya, yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses informasi dan menghubungkan dari perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Di sini karena kita sudah memasuki zaman era digital ya. Jadi sebetulnya digital itu adalah suatu teknologi yang mampu menyimpan, menghasilkan dan memproses berbagai data-data kita ya. Jadi data-data kita yang memang disimpan di suatu perangkat, salah satunya adalah komputer ya, yang data kita itu sebetulnya tersimpan di penyimpanan secondary storage ya, atau penyimpanan kedua yaitu hard disk atau mungkin SSD ya. Data-data tersebut yang nantinya akan diolah ya sesuai dengan kebutuhan yang nantinya diperuntukkan untuk berbagai kebutuhan. Bisa juga untuk perhitungan bagian keuangan jika di suatu perusahaan, bisa juga mungkin berhubungan dengan suatu pelatihan dan lain-lainnya. Jadi di sini data-data tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi ya. Jadi sebetulnya adalah data itu adalah fakta mentah yang belum diproses. Tetapi kalau misalkan informasi adalah data yang sudah diproses melalui berbagai proses ya, yang memang bisa juga proses tersebut dilakukan menggunakan perangkat komputer, dan itu pun mungkin bisa juga dengan tambahan program aplikasi tentunya. Nah, berbagai data tersebut itu diproses sehingga menghasilkan output yang cepat ya, yang mungkin saat dahulu kala yang berbagai data-data yang masih menggunakan atau mungkin cara-cara konvensional itu bisa diterapkan menggunakan teknologi komputer ya, jaringan komputer ya, yang terhubung ke internet pula ya. Jadi data-data tersebut itu bisa diproses lebih cepat, sehingga karena data-data bisa diproses lebih cepat, itu pun akan berpengaruh terhadap jumlah SDM yang ada ya. Karena proses-proses itu bisa dilakukan dengan perangkat komputer lebih cepat, sehingga SDM pun mungkin akan berkurang ya. Yang tadinya mungkin di suatu departemen memiliki HRD yang cukup banyak, mungkin di bagian HRD ya, atau mungkin di bagian produksi, atau mungkin di bagian warehouse atau gudang ya, itu mereka ya memang biasanya kalau misalnya sudah diterapkan teknologi ya, komputerisasi, jadi karyawan tersebut biasanya ada pengurangan ya, karena untuk efisiensi biaya pengeluaran perusahaan. Biasanya kalau sudah diterapkan komputerisasi ya, dan sudah semuanya itu berbasis teknologi ya, menggunakan program ya yang memang bisa cepat memproses data sehingga menghasilkan output atau informasi yang lebih cepat ya, itu biasanya ada dampaknya ya. Dampaknya adalah biasanya karyawan itu akan dikurangi ya jumlahnya. Kemudian, sebelum kehadiran teknologi digital, transmisi elektronik pada masa lalu sebatas pada teknologi analog saja. Jadi zaman dulu itu memang teknologi banyak menggunakan sinyal-sinyal ya, atau frekuensi yang dilakukan secara analog. Analog itu sebetulnya sih yang salah satunya adalah merambat di udara ya, merambat di udara. Jadi mungkin televisi ya, kemudian radio, semuanya itu yang nantinya akan menghantarkan sinyal-sinyal ya, menerima kemudian mengirim kembali ya sinyal-sinyal tersebut. Kemudian di sini contohnya adalah penggunaan utama teknologi digital pada media komunikasi terbaru seperti transmisi serat optik atau fiber optik. Sebetulnya fiber optik ini sudah digunakan sudah cukup lama ya. Jadi fiber optik ini data-data yang kita kirim ya melalui perangkat-perangkat komputer, handphone, yang nantinya dia itu akan melalui kabel fiber optik yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengiriman data, karena data yang dikirim itu dalam bentuk cahaya ya, menggunakan sinar laser.
Di dalam kabel fiber optik itu kan memang terdapat banyak serat kaca ya. Serat-serat kaca itu yang nantinya akan dilewati oleh cahaya-cahaya yang memang cahaya itu tadinya awalnya adalah berupa data digital yang dipahami oleh komputer atau mungkin handphone atau mungkin perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian ada juga satelit ya. Satelit ini sebetulnya kita untuk melakukan transmisi data bisa juga menggunakan satelit ya. Yang pada intinya ya, kalau misalnya untuk saat ini itu kita yang sedang booming yaitu menggunakan koneksi internet ya, koneksi internet. Salah satunya adalah perusahaan SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk. Jadi ada suatu perangkat ya yang nantinya dia itu bisa terhubung langsung ke satelit milik SpaceX ini. Sebetulnya SpaceX ini dia memiliki kelebihan, yaitu satelitnya tidak terlalu jauh dari orbit bumi ya, agak lebih dekat dengan orbit bumi. Itu kelebihannya, sehingga orang-orang yang berada di luar jangkauan dari jaringan ya, entah itu di dalam hutan atau mungkin di tengah lautan, itu bisa masih menggunakan koneksi internet dengan lancar ya. Cuma untuk penggunaan SpaceX ini di Indonesia sebetulnya sih memang ada respon positifnya dari para konsumen-konsumen ya, yang memang menginginkan kecepatan tinggi dan mungkin di lokasi-lokasi yang terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet negara atau mungkin swasta ya. Sehingga SpaceX ini adalah menjadi ancaman ya bagi perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan koneksi jaringan internet ya, ISP ya, entah itu IndiHome ya atau mungkin First Media atau mungkin yang lainnya, karena SpaceX ini adalah kemajuannya yang memang lebih tinggi ya. Kemudian diharapkan juga bisa menjangkau ke pelosok-pelosok daerah yang belum memiliki jaringan internet ya. Kemudian modem yang digunakan untuk mengubah informasi digital pada perangkat komputer menjadi sinyal analog ya, untuk saluran telepon ya, untuk mengubah sinyal telepon analog menjadi informasi digital. Jadi sebetulnya fungsinya dari modem ini adalah mengubah ya, atau mengkonversi sinyal digital menjadi analog, analog menjadi digital ya. Modem ini singkatan dari modulator, demodulator ya. Memang kalau misalnya untuk modem, yang memang modem ini zaman-zaman dulu itu terhubung ke kabel telepon ya, melewati kabel telepon. Tapi karena banyak orang-orang menginginkan kecepatan tinggi, sehingga jaringan-jaringan pun itu sudah banyak menggunakan kabel fiber optik ya, supaya kecepatan bisa lebih tinggi, bandwidth yang dibutuhkan pun itu cukup besar ya. Kemudian sejarah singkat digitasi ya. Istilah digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus ya. Artinya adalah jari, jemari tangan ataupun kaki yang memang jumlahnya adalah masing-masing 10 ya, kalau dijumlahkan antara kiri dan kanan. Dan 10 ini memang terdiri dari 2 radix, yaitu angka 1 dan 0. Yang angka 1 itu yang sudah sempat saya jelaskan, yaitu kondisi kelistrikan on ya. Tapi kalau misalnya untuk 0 itu sinyal kelistrikan adalah off ya, dalam keadaan mati ya. Kemudian digitalisasi ini adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik ya, dan elektronik analog ke dalam teknologi digital ya. Jadi yang memang tadinya segala sesuatunya itu memang masih menggunakan teknologi mekanik, sekarang teknologinya itu sudah berbasis digital ya. Proses-proses apapun sekarang segala sesuatunya itu mudah diproses ya. Zaman dulu mungkin proses-proses itu hanya bisa dilakukan oleh komputer-komputer ya, tetapi zaman sekarang suatu proses yang memang dibutuhkan oleh konsumen, dibutuhkan oleh user, yang memang user tersebut mungkin untuk kepentingan kantor atau mungkin untuk kepentingan pribadi, segala sesuatunya sudah dipermudah dengan penggunaan handphone ya. Zaman dulu handphone hanya bisa menggunakan telepon dan SMS saja. Itu saya sudah pernah mengalami zaman itu ya. Jadi ada telepon dan SMS ya. Tetapi karena seiring perkembangan adanya internet ya, akhirnya handphone pun itu mendukung koneksi internet ya.
dari internet ini, memang zaman dulu itu handphone masih kecepatan internetnya masih terbatas, sehingga koneksi internet pun untuk membuka salah satunya adalah Google itu cukup lambat ya. Karena seiring perkembangan zaman ya, dan untuk penggunaan media transmisi salah satunya adalah fiber optik itu semakin infrastrukturnya semakin diperluas di wilayah Indonesia, akhirnya kecepatan internet yang ada di gadget-gadget kita ya, handphone salah satunya, itu sudah semakin cepat ya. Dan di zaman nanti ya, mungkin di beberapa tahun kemudian atau mungkin beberapa belas tahun kemudian, internet itu semakin cepat ya. Mungkin yang tadinya saat ini masih ada buffering sedikit ya, mungkin sedikit-sedikit di mungkin saat membuka YouTube, di beberapa tahun lagi atau mungkin berapa belas tahun lagi itu mungkin sudah tidak ada yang namanya buffering lagi. Tapi itu semua kan tergantung dari kualitas videonya juga. Semakin tinggi kualitas video, maka data-data yang nantinya akan didapatkan itu kapasitasnya akan besar juga dan memerlukan bandwidth yang besar juga. Kemudian bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan pada tahun 80-an ya. Dan ini dipicu oleh suatu generasi remaja yang lahir tahun 80-an. Memang tahun 80-an itu digitalisasi itu sudah mulai makin berkembang ya. Di tahun 80-an juga segala perangkat-perangkat sudah mulai dibuat ya, tetapi memang masih lambat ya. Tetapi untuk di tahun 90-an, kemudian di tahun 2000-an ya, koneksi internet pun ya, kemudian perangkat-perangkat yang kita gunakan itu semakin canggih, speknya juga ditingkatkan ya, dan penyimpanan data pada setiap perangkat itu ditingkatkan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memang segala sesuatunya itu data-data bisa disimpan di perangkat, salah satunya adalah komputer atau mungkin server ya. Jadi data-data tersebut itu disimpan dalam jumlah yang cukup besar. Zaman dulu untuk penyimpanan itu masih sangat kecil-kecil, mungkin hanya untuk penyimpanan ya, penyimpanan eksternal salah satunya adalah menggunakan disket ya. Disket itu zaman-zaman dulu disket yang masih lebar-lebar ya. Lebarnya ya kurang lebih hampir separuhnya buku ya, buku tulis. Jadi data-data tersebut dimasukkan ke disket tersebut, dan kapasitasnya pun itu tidak besar, hanya 1, berapa MB ya, kalau nggak salah 1,7 MB. Nah, kemudian muncullah CD ya, kemunculan DVD yang kalau misalnya CD itu kapasitasnya 700 MB, DVD itu kapasitasnya 4,7 GB ya, sehingga kapasitas-kapasitas yang eksternal itu mulai ditingkatkan, dan CD dan DVD sekarang juga sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang, dan perangkat-perangkat laptop pun itu sudah mendukungnya menggunakan memory card, kemudian bisa juga menggunakan flash disk ya. Flash disk pun saat ini rata-rata orang mungkin yang memiliki flash disk rata-rata 16 GB, 32 GB, 64 GB, atau mungkin bahkan lebih dari 100 GB, dan harganya pun sudah mulai semakin murah, sehingga data-data tersebut itu dapat disimpan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kemudian manfaat era digital ya, suatu era di mana setiap orang bisa saling melakukan komunikasi dengan makin dekat walaupun terhalang jarak yang jauh secara geografis ya. Nah, salah satunya adalah video conference ya, yang video conference yang dilakukan mungkin oleh kita ya, salah satunya jika mungkin melakukan pembelajaran secara online ya, menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin Microsoft Teams ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu menghubungkan kita walaupun mungkin berbeda jarak ya, walaupun mungkin berbeda jarak, berbeda waktu ya. Ada salah satu mahasiswa ITB Ahmad Dahlan juga yang mengikuti kelas full online ya, kelas virtual, itu lokasinya adalah di Cina ya, kebetulan bekerja di sana. Saat saya menyampaikan materi itu posisi saya malam hari, tetapi mungkin di daerah Cina tersebut itu bisa jadi saat dini hari ya, atau mungkin subuh-subuh ya, karena walaupun kita mungkin berbeda lokasi ya, berbeda zona waktu, tetapi karena
dihubungkan dengan teknologi digital ya, kita bisa dapat mudah melakukan komunikasi secara langsung ya, secara face to face, tetapi menggunakan media. Salah satunya adalah perangkat komputer ya, handphone, koneksi internet, maupun aplikasi yang nantinya akan menyediakan secara virtual ya, seperti itu. Kemudian revolusi digital juga bisa kita katakan sebagai wujud globalisasi, yaitu ya proses integrasi yang dilakukan secara internasional karena adanya pertukaran pandangan dunia juga dengan pemikiran, produk, dan berbagai aspek budaya lain. Jadi revolusi digital adalah dia kemajuan ya dalam bentuk digital. Kan ada memang revolusi industri, yaitu kemajuan industri yang begitu pesat. Tapi kalau misalnya revolusi digital ya, jadi kemajuan dalam perangkat-perangkat digital yang sebetulnya di sini secara internasional semuanya merata ya. Tetapi biasanya untuk teknologi digital ini yang paling ada temuan-temuan baru atau mungkin spek-spek baru ya, perangkat-perangkat baru biasanya didahului oleh negara-negara maju seperti Amerika ya, kemudian Rusia, Jepang, atau mungkin yang lainnya ya, yang nantinya mungkin berbagai negara yang masih berkembang itu akan mengikutinya lambat laun ya, seperti itu. Kemudian manfaat dari zaman digital salah satunya adalah yang pertama, kemudahan melakukan komunikasi ya, sehingga kita bisa melakukan komunikasi secara jarak jauh ya, jarak jauh. Zaman dulu kita melakukan komunikasi itu masih menggunakan kertas ya, yaitu dengan mengirimkan surat melalui kantor pos. Tetapi karena adanya perangkat-perangkat yang memang mendukung dalam melakukan komunikasi jarak jauh, sehingga kita bisa kapanpun melakukan komunikasi secara langsung dengan mungkin instansi perusahaan lain, rekanan kerja ya, atau mungkin konsumen, keluarga ya, atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mobile dan fleksibel. Mobile itu artinya mudah dibawa kemana-mana karena perangkat tersebut itu mudah ya, entah itu mudah dimasukkan ke dalam tas, salah satunya adalah laptop. Kemudian ada handphone yang mudah dimasukkan ke dalam saku ya, saku baju atau saku celana ya, itu. Kemudian segala sesuatunya itu bisa diakses, dipermudah, fleksibel. Artinya orang-orang itu bisa melakukan transaksi keuangan menggunakan perangkat handphone salah satunya ya. Kemudian bisa melakukan cara-cara, yaitu salah satunya adalah pembelian secara online atau yang disebut e-commerce ya. Ya mungkin orang-orang tersebut membeli barang-barang di Shopee, Tokopedia, ya Lazada, atau mungkin yang lainnya. Sehingga transaksi tersebut itu tidak dilakukan secara langsung ya, face to face dengan orang antara penjual dan pembeli ya. Tetapi di sini si penjual itu nanti akan mengirimkan barang ya, barang yang diinginkan ya, atau pesanan yang diinginkan melalui jasa ekspedisi yang memang ada di wilayah Indonesia. Kemudian nomor 3 adalah internet lebih dominan dibanding penggunaan pulsa. Ya, saat ini memang penggunaan komunikasi itu banyak menggunakan internet dibandingkan menggunakan pulsa. Saat zaman-zaman dulu itu orang melakukan komunikasi secara langsung menggunakan pulsa, itu memerlukan pulsa yang cukup banyak. Tetapi karena adanya internet, itu akan lebih hemat, akan lebih murah ya, karena penggunaan koneksi internet ini tidak terlalu banyak kalau misalkan hanya telepon saja, telepon WA ya, telepon WA, karena itu memerlukan koneksi yang tidak terlalu besar, kecuali koneksi tersebut atau kuota yang terdapat pada kartu ya, kartu selularnya itu digunakan untuk menonton YouTube, itu pasti akan memerlukan kuota yang cukup besar karena perbedaan data yang nantinya akan dikirimkan sesuai dengan permintaan pengguna perangkat tersebut ya. Kemudian nomor 4, mudah berbelanja dan memperoleh berbagai hal yang diperlukan. Saat zaman dulu melakukan pembelanjaan ya, itu harus secara langsung ya, dilihat dulu ya, kemudian dipilih-pilih dulu, kita harus berangkat, tapi awalnya ya berangkat dari rumah ya, naik kendaraan ya, kemudian melihat-lihat di toko tersebut, melihat ukurannya, kemudian melihat juga dari bahannya, tawar menawar dan lain-lain ya, sampai ke pembelian.
Tetapi karena sekarang itu orang-orang mungkin banyak yang bekerja, sibuk bekerja ya, ada yang sampai lembur, sampai malam, sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan belanja. Nah, akhirnya segala permintaan-permintaan konsumen ya itu dipenuhi dengan adanya teknologi digital ya. Teknologi digital ini mempermudah orang-orang bisa melakukan transaksi pembelian secara online ya. Sehingga waktu kapanpun ya, entah itu jam 12 malam, entah itu subuh atau pagi, siang, sore, itu dapat mudah berbelanja secara online. Yang tentunya itu barang tersebut akan dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi. Kemudian, kelebihan teknologi digital yang pertama adalah teknologi digital meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang dengan otomatisasi tugas ya. Jadi sebetulnya kelebihannya adalah di sini meningkatkan efisiensi, karena meningkatkannya efisiensi ini mempercepat proses data yang sedang diolah sesuai dengan prosedur yang ada di suatu perusahaan atau SOP suatu perusahaan. Itu sebetulnya akan mengurangkan jumlah karyawan yang ada karena sudah terbantu oleh adanya teknologi digital tersebut ya. Kemudian yang kedua, teknologi digital memungkinkan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi melalui internet ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan ya, sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan koneksi internet yang sebetulnya tujuannya adalah untuk mengirimkan data-data secara cepat ya. Tidak mungkin data-data tersebut dikirimkan menggunakan perangkat penyimpanan kemudian dikirim ke perusahaan kecuali itu data rahasia ya, karena ada juga perusahaan yang memang mengirimkan suatu data itu ke suatu tempat penyimpanan karena mungkin data tersebut itu rahasia. Kalaupun dikirim lewat internet ya, memang kalau misalnya tidak memiliki keamanan yang cukup baik dalam jaringan infrastrukturnya, itu dapat diretas ya. Bisa jadi mungkin data-data yang dikirimkan itu dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah man in the middle ya. Ada seseorang di tengah jalan yang nantinya akan melakukan peretasan di jaringan internet tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teknologi digital memungkinkan komunikasi secara real time. Salah satunya adalah menggunakan email, panggilan video ya, dan lain-lainnya ya. Penggunaan email pun untuk mengirimkan pesan atau surat atau mungkin file-file ya. Yang jelas untuk email ini ada batasan maksimalnya, biasanya dibatasi maksimal adalah 24 mega, lebih dari segitu ya tidak bisa dikirim kecuali kita menyimpannya di suatu penyimpanan Google Drive yang memang kalau misalnya secara gratis itu adalah 15 giga ya. Jadi data tersebut yang nantinya akan di-sharing kemudian diberikan kepada orang yang memang nantinya akan membutuhkan ya, yang memang sebelumnya akan kita share data tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah teknologi digital memfasilitasi kolaborasi tim secara online ya. Dengan adanya teknologi internet secara online, anggota tim itu dapat melakukan komunikasi ya antar wilayah. Salah satunya mungkin ada programmer ya, yang programmer ini sebetulnya berbeda wilayah ya. Ada programmer mungkin ada yang bagian front end-nya, ada yang bagian back end-nya. Mungkin bagian front end-nya dia akan membuat tata layout-nya suatu aplikasi, sehingga aplikasi itu sudah jadi layout-nya kemudian akan diberikan ke bagian back end-nya yang berbeda lokasi, berbeda wilayah, yang memang mungkin cukup jauh, berbeda di antar provinsi. Itu hanya tinggal mengirimkan saja ya. Jadi pekerjaan pun itu bisa dilakukan secara tim ya, karena adanya koneksi internet ya. Kemudian nomor 5 adalah e-commerce, memudahkan pembelian produk. Ini yang sudah tadi saya jelaskan, salah satunya adalah Lazada ya. Jadi e-commerce itu adalah jual beli secara online ya. Mungkin teman-teman juga selain Lazada atau Shopee ya, untuk melakukan pembelian itu juga biasanya sih banyak sebagian itu yang barang-barang second ya. Barang-barang second, yaitu salah satunya adalah di marketplace yang ada di Facebook ya. Kemudian yang keenam adalah teknologi digital menyediakan akses ke berbagai bentuk hiburan seperti streaming musik,
film ya, game dan platform ya. Kalau misalnya dilihat dari hiburan ini ya, itu sebetulnya sih memang memiliki kapasitas yang besar kalau misalnya untuk mengirimkan data ya. Salah satunya adalah film ya. Mungkin untuk menonton film secara online ya, secara langsung, entah itu tonton secara langsung, di play langsung di website filmnya, itu salah satunya adalah mungkin ganol.com atau mungkin icinema21.com ya. Itu memerlukan kuota yang cukup besar. Game pun itu sama ya. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama adalah ketergantungan ya, karena berbagai sesuatu perangkat-perangkat tersebut itu sudah dibuat ya, kemudian terkoneksi melalui infrastruktur jaringan yang mungkin cukup besar, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu secara konvensional itu dilakukan secara terkomputerisasi ya. Semuanya sudah berbasis digital. Tetapi jika mungkin ada permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah mungkin kerusakan server ya, kerusakan server, data-data itu tersimpan di server, itu biasanya akan terhambat dan pekerjaan pun itu akan tertunda, akan adanya delay ya, entah itu beberapa jam, entah itu seharian. Itu tergantung dari cepat atau tidaknya penyelesaian masalah terhadap kerusakan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah teknologi digital membawa resiko keamanan dan privacy ya. Karena data-data yang memang banyak dikirim lewat internet, kemudian data-data yang banyak tersimpan secara cloud ya, itu yang namanya peretasan ada ya, biasanya ada yang namanya peretasan. Jadi kita harus hati-hati juga dalam melakukan pengiriman data secara online ya. Kalau misalnya data tersebut itu sifatnya adalah rahasia ya, rahasia perusahaan atau mungkin yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, terutama di daerah yang kurang berkembang. Nah, di daerah yang kurang berkembang ini ya, atau mungkin di kalangan ekonomi rendah ya, dan dapat meningkatkan kesenjangan digital. Jadi ada daerah-daerah tertentu memang untuk pembelian suatu perangkat itu sulit ya, karena mungkin untuk makan saja ya udah bersyukur ya, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang mungkin masih pelosok, itu untuk teknologi-teknologi digital ya, itu sudah masih sulit ya, masih sulit. Jadi mungkin untuk melakukan pembelian perangkat-perangkat tersebut di tahun-tahun berikutnya atau mungkin belasan tahun kemudian itu baru bisa mulai merata ke daerah-daerah pelosok tersebut. Kemudian, nomor 4 adalah dalam era digital, informasi tersedia dalam jumlah besar dan sering kali sulit untuk memilih dan memahami informasi yang relevan dan akurat. Karena banyaknya data-data, ya, banyaknya informasi yang memang beredar di segala, bisa juga jejaring sosial, bisa juga yang memang terdapat pada internet, itu data-data memang harus divalidasi tersebut, apakah semua informasinya itu akurat atau tidak ya. Jadi kita kalau misalnya untuk menerima data ya, atau mungkin informasi yang memang terdapat di internet, itu harus melakukan validasi dulu ya, apakah sesuai dengan faktanya atau tidak ya. Kemudian nomor 5 adalah penggunaan teknologi digital menghasilkan dampak lingkungan seperti konsumsi energi yang tinggi ya, karena banyaknya perangkat-perangkat itu membutuhkan supply energi dari listrik ya, sehingga energi yang dibutuhkan akan semakin besar ya. Itu adalah tugasnya dari PLN ya, tugasnya dari PLN. Tetapi biasanya kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang misalnya adalah sempat mati ya untuk listriknya, pemadaman listrik ya, mungkin sering terjadi ya, misalkan ya, entah itu beberapa jam, entah itu setengah hari ya. Biasanya mungkin di perusahaan-perusahaan yang memang agak vital ya dalam memproses data, proses data tersebut jangan sampai terhambat, biasanya menggunakan salah satunya adalah genset sebagai supply energi listriknya ya. Ada juga yang mungkin penggunaan UPS dalam kapasitas besar ya, sehingga perangkat-perangkat komputer itu bisa beroperasi beberapa jam atau mungkin seharian. Kemudian nomor 6 adalah teknologi digital ya, dapat menyebabkan gangguan dan stres seperti kecemasan sosial, gangguan tidur dan kelelahan, karena memang terpaku dengan perangkat-perangkat tersebut ya. Kemudian kita menatap
laptop, handphone, dan lain-lain ya sebetulnya memang ada dampaknya, ada efek negatifnya kalau dalam waktu yang cukup lama ya. Itu memang bisa menyebabkan kurang nyamannya tidur ya, jadi tidak nyenyak tidur juga ya. Kemudian ada kecemasan sosial, apalagi mungkin ada zaman-zaman anak-anak Gen Z ya, kalau misalnya tidak memegang suatu perangkat, salah satunya adalah handphone, itu biasanya kalau bahasa apa ya, bahasa anak-anaknya mati gaya ya. Mati gaya itu artinya anak tersebut ya bingung ya. Kalau zaman-zaman mungkin zaman 90-an, 2000-an, orang-orang ya itu sering melakukan komunikasi ya, sering melakukan komunikasi tanpa adanya perangkat-perangkat ya. Ya itu biasa, tetapi karena sudah mengenal perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat digital, akhirnya terbiasa, dan jika tidak ada perangkat tersebut itu menjadi tidak biasa dan mungkin agak kurang nyaman jadinya. Nah, jenis teknologi digital ada teknologi komputer ya, dan perangkat keras. Perangkat keras ini bisa bermacam-macam ya. Karena untuk penggunaan komputer ini tidak hanya komputer aja, jika ingin melakukan sharing data ya, kemudian untuk mengirimkan informasi antar mungkin wilayah, itu memerlukan infrastruktur yang cukup banyak ya. Kemudian jaringan dan komunikasi, perangkat lunak ya. Perangkat lunak ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan komunikasi, salah satunya bisa Microsoft Teams yang nantinya sebetulnya itu memerlukan koneksi internet juga dalam melakukan video conference ya. Kemudian internet dan layanan online ya. Layanan online itu ada mungkin salah satunya pendaftaran ya untuk pasien ya, pendaftaran di entah itu di klinik, entah itu di rumah sakit. Sekarang klinik-klinik pun, klinik-klinik yang udah cukup besar itu pendaftaran sudah banyak menggunakan secara online ya, bisa di handphone, bisa juga di komputer yang sebetulnya bisa diakses melalui websitenya atau mungkin aplikasi yang didownload di Play Store yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian multimedia dan hiburan, sistem informasi, dan masih banyak lagi ya. Yang terakhir adalah teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI ya. AI ini yang mungkin sekarang sering beredar, yaitu sering digunakan oleh anak-anak sekolah ya, salah satunya anak sekolah, anak kuliah, yaitu ChatGPT ya, ChatGPT. Jadi anak-anak tersebut ya, anak-anak sekolah itu mencari jawaban-jawaban pertanyaan yang terdapat pada soal itu banyak menggunakan ChatGPT juga. Tetapi ada juga yang memang sedang jenuh, membutuhkan teman ngobrol, ada yang menggunakan hal tersebut ya. Jadi segala sesuatunya ya, pada intinya teknologi itu ya, teknologi digital, zaman era digital itu tergantung dari usernya ya. Jika usernya membawa hal-hal tersebut ke arah kebaikan, itu akan bermanfaat. Tetapi kalau misalkan itu tidak ada batasan ya, itu akan merugikan kita ya. Salah satunya adalah merugikan kesehatan juga. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.